811 Aku adalah Raja Kunsu. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, desir, banyak kapal terbang melintasi langit. Banyak dewa berdiri di kapal dan banyak orang segera melihat ke atas. Raja Roh Api berdiri di haluan dan melihat sekeliling. Ini adalah dunia fana, ini sama berkembangnya dengan alam Kunsu, kecuali kurangnya spirit Qi. Saudari dari keluarga Qi dan Bai Suxian juga membelalak. Lu Yansui berkata, meskipun Kunsu memiliki banyak dewa tingkat bumi, dunia fana lebih ramai. Moral mungkin kecil, tetapi energi yang mereka miliki bersama-sama sangat menggemparkan. Dia mengenakan pakaian tradisional istana dan lengannya berkibar tertiup angin. Dia tampak cantik saat dia berdiri di tengah-tengah yang lain. Raja Samudera Surgawi terkekeh dan berkata, saya harap kita dapat segera bertemu dengan penggarap sempurna. Dia akan sangat senang saat melihat hadiah ini. Dewa tingkat bumi ini adalah Raja Pulau-Pulau di Timur. Setelah 7 sekte agung dimusnahkan, Raja Lautan Surgawi segera menyerah kepada Chen Fan. Para dewa di sekitarnya juga tersenyum. Dia akan melakukannya, kata Lu Yansui dengan tenang. Dia tersenyum dan memandang ke timur dengan percaya diri. Para dewa Kunsu telah tiba. Tanah rahasia legendaris akhirnya dibuka. Planet ini segera mengalami kekacauan. Beberapa dewa tingkat bumi sudah bisa menaklukkan negara adik kuasa, apalagi ratusan dari mereka. Setelah melihat kapal terbang Kunsu, semua negara semakin was-was. Liu Chen segera berseru, Jenderal Chen, para dewa alam Kunsu ada di sini. Kami tidak berdaya melawan mereka. Mohon bantuannya. Liu Chen terdiam setelah itu. Tiongkok mengirimkan pasukan untuk menghentikan dewa dari Kunsu, tetapi mereka dimusnahkan. Bahkan TNI AL pun tidak berani mendekati armada tersebut. Manusia tidak akan pernah mampu melawan 100 dewa. Jangan khawatir, jawab Chen Fan dan menutup telepon. Liu Chen bertanya-tanya apa maksudnya. Saat dia hendak menelepon lagi, Ye Qincang tiba-tiba mengiriminya pesan. Liu Chen merasa lega setelah mendengarnya dan dia memerintahkan angkatan laut untuk mundur. Kapal-kapal dari Kunsu melintasi separuh Tiongkok dan terus bergerak maju dengan lambat. Mereka terbang melintasi banyak kota tanpa dihentikan oleh angkatan laut. Banyak orang yang mendongak untuk melihat pesawat luar angkasa itu, mereka semua terpesona dan ketakutan. Negara-negara lain menjadi sangat cemas setelah melihat Tiongkok tidak memberikan perlawanan. Sekte Qiong Utara menerima banyak panggilan, berharap Chen Fan akan menghancurkan armadanya. Jika tidak, dewa dari Kunsu mungkin akan melenyapkan seluruh umat manusia di bumi. Tapi Chen Fan tidak mengangkat teleponnya. Mereka menjadi semakin cemas. Kami hanya bisa berharap kultivator sempurna Chen akan maju dan menyelamatkan dunia lagi. Tapi sepertinya dia tidak melakukan apa-apa kali ini, kata pembawa acara berambut pirang itu dengan serius. Seluruh dunia menyaksikan sambil gelisah. Semua orang ketakutan saat melihat armada itu. Apakah akan terjadi perang lagi setelah beberapa bulan damai? 100 dewa tingkat bumi, itu lebih kuat dari gabungan semua negeri rahasia lainnya. Itu memang alam Kunsu. Mengapa kultivator Chen yang sempurna tidak melakukan sesuatu? Apakah dia terluka? Bagaimana kita bisa menghentikan dewa-dewa itu tanpa kultivator sempurna Chen? Banyak netizen yang gugup. Sayangnya, Chen Fan belum muncul sejak dia kembali dan orang normal tidak bisa menghubunginya. Dunia hanya bisa menunggu. Armada Kunsu semakin dekat dan orang-orang melihat bahwa mereka sedang menuju Sekte Qiong Utara di kota Jin. Apakah para dewa mencoba mencari masalah dengan penggarap sempurna Chen? Saya mendengar bahwa penggarap sempurna Chen pergi ke Kunsu 3 tahun lalu. Apakah dia menyinggung 7 sekte agung? Seseorang bertanya-tanya. Mereka yang tidak menyukai Chen Fan sangat senang. Jika Chen Fan terluka saat dewa Kunsu datang untuk membalas dendam, mereka mungkin bisa menjatuhkan Kapten Chen. Banyak pejabat senior negara adidaya bahkan berharap orang-orang mulai membenci Chen Fan. Akhirnya, di bawah perhatian semua orang, armada Kunsu tiba sebelum Gunung Qiong Utara. Pada saat itu, jutaan orang di kota Jin melihat ke atas pada saat yang sama dan melihat armada yang menutupi langit. 1, 2, 3, 107. Orang-orang menjadi pucat saat menghitung kapal. Yang lain juga ketakutan bahkan ada yang menangis. Masing-masing kapal memiliki panjang beberapa ratus meter, dan sebesar kapal induk. Mereka menutupi separuh langit. Meskipun kapal mereka jauh lebih kecil daripada armada Maya,
tekanan yang mereka berikan kepada manusia tetap sama. Apakah kultivator Chen yang sempurna akan baik-baik saja? Tang Yifei berkata dengan cemas saat dia menyaksikan ini dari rumah keluarga Tang. Penggarap sempurna bahkan mengalahkan armada maya yang tak terkalahkan. Ini bukan apa-apa baginya, Tang Yuanqin berkata dengan ekspresi khawatir. Lebih banyak orang, seperti kerabat keluarga Chen, semua anggota keluarga Qiao dan keluarga Fang memandang ke arah sekte Qiong Utara. Suara mendesing, angin bertiup, Gunung Qiong Utara sunyi dan tidak ada seorang pun yang keluar, seolah-olah semua orang di dalam takut pada dewa dari Kunsu. Dewa tingkat bumi yang terkenal termasuk Hua Yunfeng, Chen Huaiyan dan Xie Yan, Asiu dan Yukishiro Sa tidak ada di sana. Hanya 100 kapal berhenti di luar, yang membuat orang merasa gugup. Rasanya 1 abad telah berlalu. Mencicit, pintu akhirnya terbuka. Seorang pria muda keluar sambil tersenyum. Dia mengenakan pakaian putih dan rambut putih panjangnya telah berubah menjadi hitam lagi. Itu adalah Chen Fan. Dia melihat armada di langit. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian, sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi. Semua orang di seluruh dunia terkejut. Dewa tingkat bumi terbang turun dari kapal dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Salam, penggarap sempurna. Setelah itu, dewa tingkat bumi lainnya juga datang ke hadapan Chen Fan dan mengulangi salamnya. Salam, penggarap sempurna. Pada akhirnya, seorang wanita berdiri di depan dewa tingkat bumi dan membungkuk. Salam, Raja Kunsu. Semoga kekuatanmu bertahan selamanya. Pada saat itu, seluruh bumi terdiam. Banyak orang yang tercengang. Ini sudah melampaui imajinasi semua orang. Alam Dewa Kunsu mengejutkan dunia dengan tindakan mereka. Raja Kunsu. Chen Fan telah menjadi Raja Kunsu. Banyak yang menyadari bahwa Chen Fan dapat kembali dari Kunsu dengan selamat karena dia telah menaklukkan dunia dan mereka sangat terkejut dengan berita tersebut. Mendominasi dunia sendirian, kami benar-benar meremehkan Chen kultivator sempurna. Master leluhur dari Sekte Baji tersenyum kecut. Tuan seni bela diri dan negara adidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Jika Chen Fan telah menaklukkan Kunsu, siapa lagi yang bisa menantangnya? Bahkan Amerika Serikat perlu menggunakan senjata nuklir untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, dan mereka jauh lebih lemah dibandingkan Sekte Qiong Utara. Sepertinya kultivator sempurna Chen pasti akan menjadi pemimpin bumi. Seseorang berkata di internet. Sementara itu, Sekte Qiong Utara telah membuka pintunya dan mengizinkan orang-orang dari Kunsu masuk. Fang Qiong dan yang lainnya pertama kali melihat Luyan Sui, yang mengenakan gaun istana putih. Setelah beberapa tahun berkultivasi di Istana Dewa Salju, dia menjadi sama ganasnya dengan peri Istana Bulan, Bai Suxian, dan saudara perempuan dari keluarga Qi. Mereka mengenali Lu Yan Sui, tetapi banyak dari mereka yang terkejut melihat betapa dia telah berubah. Fang Qiong tersenyum dan menyambut para dewa dari Kunsu. Chen Fan mengabaikan mereka dan terus melihat ke langit. Kamu menakuti banyak orang dengan armadamu. Kita harus memberitahu negara adidaya dan dunia bahwa kamu bukan hanya Raja Kunsu, tapi juga penguasa bumi. Lu Yan Sui tersenyum dan berkata. Setelah memerintah Kunsu, dia menjadi lebih tegas dan galak. Benar, kami akan membunuh siapapun yang menolak mematuhi penggarap sempurna. Tidak peduli seberapa kuat senjata nuklirnya, mereka tidak dapat mengenai saya. Teriak Raja Roh Api, Raja Lautan Surgawi dan yang lainnya juga terlihat kejam. Kelompok dewa ini selalu berkeliaran di alam Kunsu dan mereka mengira mereka lebih unggul jika dibandingkan dengan orang-orang di dunia fana. Bagaimana mereka memandang serius negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jepang? Yah, Hua Yunfeng dan Xie Yan hanya bisa tersenyum ketika mereka menyaksikan para dewa tingkat bumi yang marah itu. Yang paling kuat di antara mereka hanyalah makhluk Conate tahap awal dan ada lebih dari beberapa makhluk Conate tahap puncak di antara para dewa dari Kunsu. Selain itu, mereka memiliki 100 dewa dan tidak ada yang bisa melawan mereka, kecuali naga leluhur. Beberapa murid yang taat dari Sekte Qiong Utara tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Setelah tanah rahasia di bumi dimusnahkan, Sekte Qiong Utara menjadi penguasa planet ini. Meskipun para dewa dari Kunsu juga ada di pihak mereka, tampaknya ada 2 kelompok tersembunyi, masing-masing dipimpin oleh Fang Qiong dan pemimpin dewa, Lu Yan Sui. Chen Fan mengangguk. Tuan, kamu di sini. Qian Yexue melihat Master Sekte Istana Dewa Salju dan dia maju untuk menyambutnya. Senang bertemu denganmu di sini.
Master Sekte mengangguk dan tampak senang. Keduanya tidak tahu harus berkata apa lagi. Terakhir kali mereka berpisah, mereka berdua adalah sosok unggul di alam Kunsu. Qian Yexue dan Master Sekte Istana Dewa Salju dianggap sebagai dewi dan semua orang memuja mereka. Siapa sangka mereka akan menghadapi begitu banyak masalah setelah memasuki dunia fana. Qian Yexue telah menjadi tahanan, Istana Dewa Salju dihancurkan dan bahkan Kunsu pun menyerah. Betapa bodohnya aku mengejeknya saat itu. Qian Yexue menatap Chen Fan dengan perasaan yang rumit. Kemudian, Chen Fan terkejut setelah melihat seseorang di antara kerumunan itu. Kultivator Chen yang sempurna, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih terlihat sama. Seseorang dengan pakaian putih, dengan wajah buram, yang diselimuti kabut, melayang ke depan seperti kepulan asap. Chen Fan juga tersenyum dan berkata, selamat telah menyingkirkan Istana Yuntian. Kamu dapat berkeliling dunia sekarang. Itu adalah roh artefak Istana Yuntian. Setelah mempelajari seni rahasia dari Chen Fan, ia mengolahnya selama bertahun-tahun, lalu akhirnya mengubah seutas jiwa esensi menjadi suatu zat dan meninggalkan Istana Yuntian. Itu hanya sementara, perlu 1 abad lagi bagiku untuk benar-benar mandiri, kata The Artifact Spirit. Harinya akan tiba. Ngomong-ngomong, ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu, kata Chen Fan. Oh, tentang jalan surga, Artifact Spirit menjadi serius. Tuannya adalah pemimpin para penggarap kuno, Heaven's Equal. Dia belum kembali setelah ribuan tahun, dan bahkan Artifact Spirit merasakan ada yang tidak beres. Ia bertanya-tanya apakah tuannya telah meninggal. Benar, Chen Fan mengangguk. Setelah menempatkan dewa dari Kunsu, Chen Fan membawa roh artefak ke Aula Pavilion Qiong Utara. Ini adalah tempat di mana Master Sekte berkultivasi dan Chen Fan telah menetapkan batasan berlapis di sana. Bahkan Chen Huayan dan Wang Xiaoyun tidak bisa masuk. Oh, itu. Cermin monster, itu adalah harta karun Dharma yang terkenal di zaman kuno, itu dikendalikan oleh naga dan dapat digunakan untuk memanipulasi semua monster raksasa. Ini adalah Apollo Halberd dari klan emas. Ini adalah harta karun roh yang dibuat oleh Apollo dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Pedang Dewa Serigala dari Serigala Hitam. Ini adalah senjata ilahi yang terkenal. Aku bertarung dengannya saat itu. Begitu roh artefak memasuki aula, ia terkejut. Di aula yang luas, beberapa senjata ilahi yang berkilauan melayang di udara. Tampaknya itu adalah harta karun terkenal dari zaman kuno di bumi. Yang lebih mengejutkan roh artefak adalah bahwa harta karun itu berasal dari ras alien yang berbeda. Monster, klan emas, serigala hitam, ras cahaya. Ia menemukan harta karun dari hampir semua ras kuno di aula, yang benar-benar membuatnya takjub. Apakah Chen Fan menjara semua tanah rahasia dan memusnahkan semuanya? Tunggu, apakah ini inti dari kapal perang terkuat bangsa Maya, Titan? Artifact Spirit melihat harta karun di tengah aula. Dikelilingi oleh lampu listrik biru seperti kristal raksasa. Kristal itu tingginya beberapa kaki dan titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya membentuk galaksi di tengahnya, yang meledak dari waktu ke waktu. Itu membawa energi yang menakutkan dan dapat meledakkan seluruh kota Jin atau separuh provinsi Jiangnan. Ya, ini adalah perangkat energi inti Titan, kata Chen Fan dengan tenang. Titan itu terlalu besar dan tidak bisa disimpan di Gunung Timur. Chen Fan menemukan tempat untuk meletakkannya dan hanya membawa inti energinya kembali ke Sekte Qiong Utara. Kekuatan yang dimiliki inti ini dapat menghasilkan listrik selama 10 tahun untuk seluruh orang di Tiongkok. Roh artefak berseru dan memandang Chen Fan dengan senyum masam, indah sekali. Saya hanya mendengar tentang Titan. Bangsa Maya belum selesai mengembangkannya saat itu. Saya tidak percaya saya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan berhasil mendapatkan inti Titan. Sepertinya armada Maya tiba dan dikalahkan olehmu. Apa yang telah terjadi? Tanah rahasia ini seharusnya masih bersembunyi dari dunia, menunggu harta karun di intinya keluar. Mengapa mereka muncul lebih awal? Perang di zaman kuno disebabkan oleh harta karun ini. Banyak ras yang bertarung satu sama lain untuk mendapatkannya dan bahkan ada musuh dari galaksi lain. Pada akhirnya, mereka semua menderita kerugian besar dan memiliki tidak punya pilihan selain meninggalkan bumi. Saya tidak begitu yakin. Menurut informasi yang saya dapatkan dari suku Maya, mereka memiliki semacam ramalan, itulah sebabnya mereka datang ke sini lebih cepat, kata Chen Fan. Sebuah ramalan, roh artefak terkejut.
Tidak menyadari bahwa suku Maya juga memiliki entitas, bagaimanapun, mereka terkenal dengan teknologinya di zaman kuno. Chen Fan kemudian duduk di tanah dan bertanya, artefak roh, alasan mengapa aku membawamu ke sini adalah untuk bertanya tentang jalan surga. Setara surga dan yang lainnya pasti sudah mendapatkan pemahaman tertentu tentang hal itu sebelum pergi ke sana. Dunia Kunsu tidak mempunyai catatan mengenai hal-hal tersebut. Hanya roh artefak yang telah ada sejak zaman kuno yang tahu sedikit tentangnya. Roh artefak terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata, aku tidak tahu banyak tentang sisi lain alam semesta, tapi aku tahu bahwa planet di ujung jalan surga disebut planet Tianhuang. Planet Tianhuang. Chen Fan menyipitkan matanya. Benar, roh artefak mengangguk. Menurut roh artefak, bumi adalah planet budidaya yang berkembang pesat di zaman kuno dan dewa dari timur adalah yang paling kuat di antara semuanya. Itulah sebabnya planet ini juga disebut planet timur. Ada beberapa planet lain, selain bumi, dan monster, mermen, dan klan emas berasal dari mereka, tapi yang paling kuat adalah planet Tianhuang. Planet Tianhuang sangat bersejarah. Itu sudah ada sejak awal zaman. Sebagian besar terdapat manusia kultivator di planet ini, dan ada banyak makhluk serta sekte yang kuat. Itu berada di atas planet lain. Dibandingkan dengan planet Tianhuang, para penggarap di bumi dan bangsa Maya bukanlah apa-apa. Beberapa orang mengatakan bahwa bahkan seni budidaya di bumi berasal dari planet Tianhuang. Dulu kami pernah berkomunikasi dengan planet Tianhuang, jadi Tuhan Surgawi memutuskan untuk kembali ke sana. Beliau berkata bahwa beliau akan mengirim seseorang ke bumi segera, namun sudah beberapa ribu tahun sejak itu. Saya tidak tahu apakah terjadi sesuatu untuk dia. Artefak spirit tampak khawatir. Itu memiliki tampilan androgini. Semangat harta karun Dharma seperti itu tidak memiliki jenis kelamin sama sekali, tetapi Chen Fan merasa sedikit lebih maskulin dengan energi istana Yuntian. Sepertinya planet Tianhuang sesuai dengan namanya. Chen Fan mengangguk. Di alam semesta, suatu ras hanya bisa menjadi klan alam semesta jika mereka memiliki penguasa formasi jiwa. Di galaksi, hanya planet yang memiliki penggarap formasi jiwa yang dapat disebut planet budidaya. Penggarap yang memasuki alam formasi jiwa dianggap sebagai makhluk yang kuat, mereka dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan merupakan fondasi sebuah sekte, dunia, dan ras. Mereka yang bukan makhluk kuat sama seperti semut di alam semesta yang luas. Jadi, menyebut bumi sebagai planet budidaya adalah suatu hal yang keliru. Itu hanya bintang budidaya. Inilah yang saya cari. Ini adalah alam kultivasi yang sebenarnya. Chen Fan tersenyum. Kultivator Chen yang sempurna, saya tahu Anda pernah memiliki latar belakang yang kuat, tetapi jangan meremehkan planet Tianhuang. Ini adalah tanah suci budidaya nyata yang memiliki banyak sekte dan elit besar. Ada seorang elit yang datang ke planet timur melalui jalan surga. Dia hanya seorang penggarap inti emas, tapi dia mengalahkan semua dewa sejati dan dewa langit. Hanya penguasa surgawi yang berhasil menghentikannya, roh artefak memperingatkan Chen Fan. Elit itu bernama Disi dan dia berasal dari salah satu sekte terbesar di planet Tianhuang, Kaisar Gunung. Dia masih merupakan penggarap inti emas yang sukses pada awalnya, tetapi tidak ada seorang pun di planet timur yang dapat menghentikannya. Saya mendengar bahwa dia telah membentuk inti emas tingkat tinggi dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada kultivator pada level yang sama. Namun, Disi bukanlah yang terkuat di planet Tianhuang. Ada putra Tuhan sejati yang tidak suka keluar dari planet ini. Chen Fan akhirnya menyadari betapa kuatnya planet Tianhuang. Itu adalah yang terkuat di antara planet-planet di sekitarnya. Elit dan putra dewa yang paling kuat di planet Tianhuang bahkan tidak mau pergi. Hanya mereka yang satu tingkat lebih rendah yang akan pergi ke planet lain untuk bertarung dan menjadi lebih kuat. Namun, talenta-talenta itu masih mampu menaklukkan planet lain. Selama ribuan tahun, planet Tianhuang telah menjadi pusat area. Sekte teratas, seni budidaya terlengkap, elit paling kuat, dan dewi paling cantik semuanya ada di sana. Para penggarap paling kuat di planet timur akan pergi ke planet Tianhuang untuk membuktikan diri, tetapi mereka segera dikalahkan. Planet itu mempunyai terlalu banyak penguasa dan bahkan seorang penguasa surgawi pun tidak akan mampu menguasai dunia, kata roh artefak. Ia khawatir terjadi sesuatu pada Heaven's Equal di planet itu. Sangat sedikit orang di bumi yang bisa mengancam Heaven's Equal, namun planet Tianhuang berbeda. Ada penggarap formasi jiwa dan dewa surgawi jiwa yang baru lahir tidak terkalahkan.
Di mata mereka, jangan khawatir, saya akan bertanya kepada orang-orang tentang hal itu ketika saya pergi, kata Chen Fan. Bagaimanapun, Heavens Equal dan dia berasal dari bumi, akan lebih baik untuk menjaga satu sama lain ketika berada di planet lain. Sedangkan untuk sekte dan elit, Chen Fan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Saya adalah elit paling kuat di dunia. Ada banyak seni terbaik dan kekuatan ilahi dalam pikiran saya. Dibandingkan dengan sekte abadi, dewi, dan dewa abadi di kehidupan terakhirku, planet Tianhuang bukanlah apa-apa. Saya akan mampu mengalahkan mereka ketika saya berada di lingkungan kultivasi normal, kata Chen Fan dengan arogan. Dia cukup percaya diri. Lalu, Chen Fan menerima banyak informasi tentang planet Tianhuang dari artefak spirit dan mulai mempersiapkan keberangkatannya. Sebagai seorang kultivator yang telah menjalani dua kehidupan, Chen Fan tidak akan pernah bertindak sombong jika dia tidak yakin akan hal itu. Setiap gerakan yang dia lakukan didasarkan pada kemampuannya. Kali ini, dia tidak yakin apa yang akan terjadi di sepanjang jalan surga, jadi dia harus bersiap dengan baik. Pertama, Chen Fan mulai membuat segala macam obat. Ramuan harta karun dari alam kunsu, serta daging dan darah ras alien adalah bahan yang bagus untuk membuat pil. Chen Fan pernah menggunakan esensi batin dari naga dan putra dewa untuk menyelesaikan pil pemurnian jiwa guntur. Dengan esensi dari 100 makhluk terhubung yang telah dia panen, dia bisa membuat sesuatu yang 10 kali lebih kuat. Dengan semangat dan esensi dari begitu banyak makhluk terhubung, saya dapat membuat kuali utuh 100 pil darah roh. Chen Fan duduk di aula bersila dengan kuali setinggi 3 kaki di depannya. Kuali itu memiliki banyak pola awan dan gambar dewa kuno yang menaklukkan ras alien terukir di atasnya. Api yang menyala di sekitarnya jauh lebih besar daripada kuali lainnya sebelumnya. Tampaknya itu adalah kuali harta karun yang berasal dari istana Yuntian dan legenda mengatakan bahwa kuali itu dibuat oleh Heavens Equal sendiri. Tapi artefak spirit tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Fiuh, Chen Fan menyemburkan 3 api dari matanya, termasuk api ilahi emas, api kilin, dan api darah, untuk menghangatkan kuali. Pil darah 100 roh adalah pil harta karun tingkat tinggi, dibuat dengan darah ratusan jenis makhluk terhubung. Itu adalah obat-obatan yang tiada bandingannya, yang dikenal karena efeknya yang meningkatkan vitalitas. Manusia manapun akan dapat memasuki level Conate setelah mengambilnya, mendapatkan darahnya dan mungkin dianugerahi kekuatan ilahi dari ras alien, seperti ras cahaya dan mermen. Kultivator juga akan mengalami peningkatan besar dalam tingkat kultivasi mereka setelah meminum pil. Vitalitas mereka akan meningkat dan segala luka akan sembuh dalam hitungan detik. Selain itu, esensi sejati mereka juga akan dipulihkan. Pil tersebut memiliki banyak efek lain, itulah sebabnya pil ini merupakan obat serbaguna. Untungnya, ada banyak ras alien di bumi. Saya mungkin tidak bisa mendapatkan 100 jenis darah, tapi setidaknya ada lusinan. Ratusan pil darah roh ini masih layak menyandang nama itu. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Seseorang di alam semesta pernah mengumpulkan darah 10.000 ras untuk membuat pil darah. Obat semacam itu telah melampaui tingkat pil harta karun dan dianggap sebagai pil ilahi tertinggi. Salah satunya mungkin sudah cukup untuk membantu para kultivator memasuki level inti emas atau jiwa yang baru lahir. Namun, meskipun pil darah 100 roh memiliki efek yang jauh lebih lemah, jumlahnya lebih banyak. Dengan teknik profesional Chen Fan, dia membuat total 36.100 pil darah roh. Saat kuali terbuka, langit tertutup awan petir, menjadi lautan. Petir yang bisa meledakkan kota jin. Namun, Chen Fan telah mencapai lukisan yang menghancurkan langit dan dia bisa berubah menjadi Thunderlord, jadi dia tidak takut dengan awan ini. Mereka menghilang setelah sedetik. Tuan, ini adalah pil darah 100 roh. Asiu dan yang lainnya berkumpul di sekitar kuali. Ada 36 pil darah yang mengambang di dalamnya. Itu seperti damar darah paling transparan dan ruangan itu dipenuhi dengan bau yang menyenangkan. Kekuatan setiap orang meningkat dan mereka merasa lebih energi setelah mereka mengendusnya. Saya akan mengambil setengah dari pil darah dan meninggalkan sisanya di Sekte Qiong Utara. Jika Anda dalam bahaya atau diserang, ambillah beberapa, tetapi hanya jika Anda tidak punya pilihan lain. Tingkat Conate dengan mengandalkan pil, kata Chen Fan. Semua orang mendengarkan dengan cermat. Menembus level dengan obat-obatan akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil, yang akan menjadi hambatan besar bagi perjalanan kultivasi mereka di masa depan.
Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Fan fokus mengajar murid-muridnya seni kultivasi dan mantra Dharma. Mereka tahu Chen Fan tidak punya banyak waktu, jadi mereka memberikan perhatian penuh. Wang Xiaoyun dan Fang Qiong juga berkonsentrasi pada budidaya. Setelah itu, Chen Fan berkeliling untuk menemui teman-teman lamanya dan menghilangkan semua ancaman tersembunyi di tanah terlarang dan tanah rahasia. Dia pertama kali pergi ke kota Chuzhou untuk menemui Jiang Tanqiu dan Yan Xiaobai. Yan Xiaobai sudah memiliki beberapa anak. Putranya gemuk sedangkan putrinya berperilaku baik dan imut. Jiang Tanqiu juga menjalani kehidupan terbaiknya. Karena dia mengenal Chen Fan, tidak ada seorang pun di kota Chuzhou dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan yang berani menyinggung perasaannya. Chen Fan kemudian pergi menemui Bibi Tang. "Xiao Fan, kenapa kamu ada di sini? Masuklah." Bibi Tang sangat senang dan dia menyambut Chen Fan seolah-olah dia adalah putranya. Meskipun Jiang Haisan merasa malu, dia juga mengangguk dan membungkuk. Rumah-rumah besar di Gunung Yunwu telah direnovasi oleh perusahaan Qiong Utara. Chen Fan memerintahkan mereka untuk memberikan Bibi Tang yang terbaik, sehingga dia dapat menikmati pemandangan di luar begitu dia bangun. "Siapa yang mengira kamu akan pergi selama 10 tahun? Aku ingat kamu masih berusia 17 tahun ketika pertama kali datang ke rumah kami. Dan sekarang, kamu telah menjadi Chen penggarap sempurna yang menakjubkan," kata Bibi Tang. Jiang Haisan merasa sangat menyesal. Jika dia tidak meremehkan Chen Fan saat itu, Chen Fan mungkin sudah menjadi menantunya. "Meskipun aku telah menjadi kultivator Chen yang sempurna, aku tetaplah Xiao Fanmu." Chen Fan tersenyum lembut. Bibi Tang memberinya senyuman berseri-seri dan merasa sangat senang. Chen Fan tidak melihat Jiang Churan kali ini. Menurut Bibi Tang, Jiang Churan akhir-akhir ini cukup menganut Taoisme dan mengunjungi beberapa gunung dan sungai terkenal sendirian dalam beberapa tahun terakhir. Dia berada di Gunung Qin saat ini. Chen Fan sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia tidak pernah mengira gadis kecil sombong itu telah berubah sebanyak ini. Dia meninggalkan sebotol pil roh bermutu tinggi untuk Bibi Tang sebelum pergi. Pil roh itu cukup baginya untuk hidup 1 abad lagi. Kemudian, Chen Fan berkeliling bumi. Pertama, dia pergi ke Ocean City. Meskipun mermen melarikan diri dan kembali ke laut, mereka tidak dapat melarikan diri dari Chen Fan. Semua penguasa klan dibunuh dan sisanya menyerah padanya. Chen Fan juga pergi ke Gua Setan dan membunuh 17 monster Conate. Dia kemudian menggali sedalam 3.000 meter dan berhenti sampai dia melihat lahar. Setelah semua ini, Chen Fan tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama Fang Qiong, Anya, Su Rongfei dan keluarganya. Ini adalah saat paling santai yang dia nikmati sejauh ini. Dia tidak perlu memikirkan apapun dan hidup seperti orang normal, melakukan hal-hal seperti berbelanja, makan di luar, dan bepergian. Pikiran Chen Fan berangsur-angsur menjadi tenang dan semuanya kembali ke dasar. 3 bulan kemudian, di luar susunan teleportasi di ibu kota surgawi alam Kunsu, para dewa tingkat bumi dan entitas dari Kunlun dan bumi, termasuk dari Sekte Qiong Utara dan Kunlun, telah berkumpul di sana dengan penuh hormat. Wang Xiaoyun, Fang Qiong dan beberapa lainnya berada di garis depan. Asiu dan beberapa murid perempuan lainnya basah kuyup. Meskipun Fang Qiong dan Anya juga tidak ingin Chen Fan pergi, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan senyuman yang menyemangati. "Perjalanan ini akan berbahaya. Hati-hati," kata Chen Huayan. "Saya akan pergi paling lama 3 tahun. Saya akan kembali setelah saya mencapai level inti emas," jawab Chen Fan sambil tersenyum. Pada akhirnya, Chen Fan memeluk yang lain dan melangkah ke dalam susunan teleportasi, memulai perjalanannya di jalan surga lagi. Tujuannya adalah planet Tianhuang. Spirit Qi di bumi tidak cukup bagi Chen Fan untuk menyelesaikan inti emas tingkat tinggi atau tingkat super. Membandingkan beberapa jalur untuk meninggalkan planet ini, planet Tianhuang adalah yang paling cocok. Planet budidaya seperti itu pasti bisa membantunya memasuki jiwa yang baru lahir atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Desir, seberkas cahaya warna-warni melintas di alam semesta. Chen Fan sangat berhati-hati ketika kembali ke jalan surga. Planet ini, yang disebut gerbang selatan Conate ribuan tahun yang lalu, masih tandus. Yang ada hanya kerangka predator dan reruntuhan. Sepertinya tidak ada predator yang tersembunyi. Chen Fan memeriksa susunan investigasi dan menemukan bahwa itu tidak pernah digunakan. Dia kemudian terbang ke langit dan mencari di seluruh planet dengan kehendak abadinya.
Setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia memulai susunan teleportasi lagi. Yang mengejutkan Chen Fan adalah jalur berikut ini sangat mulus. Dia terus bergerak maju di sepanjang jalan surga tetapi dia tidak melihat satupun predator saat dia melakukan perjalanan. Yang ada hanyalah semakin banyak mayat pembudidaya manusia dan kerangka predator yang lebih besar. Chen Fan tampak lebih serius saat dia bergerak sepanjang jalan. Manusia-manusia itu adalah nenek moyangnya. Saat dia tiba di planet ketiga, dia melihat banyak mayat predator inti emas dan penggarap inti emas. Kerangka pemangsa inti emas berukuran beberapa ratus meter, sedangkan kerangka penggarap sempurna sangat jernih. Mereka terdengar seperti logam ketika Chen Fan mengetuknya dan mereka belum membusuk setelah ribuan tahun. Pertempuran tampaknya semakin intens. Chen Fan mengerutkan kening. Ini adalah pertarungan antara umat manusia dan predator. Tidak ada kata menyerah atau mengemis dalam perang seperti itu. Bahkan seorang penggarap pendirian yayasan harus bertarung dengan predator setinggi 100 meter. Ada banyak planet tanpa nama lainnya yang penuh dengan puing-puing di sepanjang perjalanan. Chen Fan bahkan melihat planet yang retak. Kerangka berukuran 10.000 meter melayang di udara dan masih terasa ganas setelah bertahun-tahun. Makhluk Conate yang normal akan langsung ketakutan. Pemangsa jiwa yang baru lahir. Bahkan Chen Fan pun tercengang. Dia bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran itu. Bahkan makhluk jiwa yang baru lahir telah mati di sana. Separuh dari planet 1000 km ini meledak dan hanya tersisa separuhnya. Ada tubuh 100 penggarap inti emas di samping kerangka predator jiwa yang baru lahir, tetapi yang sebenarnya. Membunuhnya adalah serangan yang menembus kepalanya dan menghancurkan jiwa ilahinya. Rasanya agak familiar, gumam Chen Fan. Saya harap saya bisa tiba di planet Tianhuang sebelum saya menggunakan semua batu roh. Jika tidak, saya akan terjebak di alam semesta selama beberapa dekade. Chen Fan tersenyum kecut. Desir, desir, desir. Pancaran cahaya warna-warni melintas di seluruh alam semesta. Ketika Chen Fan tiba di hub planet ke-17, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Ini, Chen Fan mendongak. Kehendak abadinya menembus udara dan dia bisa merasakan pedang Qi di dalam badai dimensional. Itu menghancurkan lorong itu dan berubah menjadi perisai yang menghalangi jalan surga. Memblokir jalan surga dengan tebasan. Meskipun susunan teleportasi masih utuh dan dia hanya dapat menemukan koordinat planet berikutnya, jalurnya telah rusak. Blade Qi ini menghalangi jalan keluar dan siapapun yang ingin melewatinya harus selamat dari badai dimensional atau terbang melintasi alam semesta. Seseorang yang bisa melakukan tebasan seperti itu setidaknya haruslah seorang penggarap jiwa yang baru lahir, tuan jiwa yang baru lahir, pikir Chen Fan. Blade Qi sangat mirip dengan yang membunuh Nas Chen Soul Predator. Chen Fan tahu siapa penyerangnya. Penguasa tertinggi Tiongkok kuno dan penguasa istana Yuntian, setara dengan surga. Tidak heran rasanya begitu familiar bagiku. Energi di sini mirip dengan artefak roh dan di istana Yuntian. Chen Fan mendongak. Meskipun dia memusnahkan istana Yuntian, itu karena perbuatan murid-murid mereka. Chen Fan tidak menaruh dendam terhadap artefak spirit dan tuannya. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari Tiongkok. Chen Fan menjadi lebih serius. Situasinya pasti sangat buruk, sehingga Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir terpaksa memblokir jalan surga. Faktanya, hanya dengan melihat kerangka para penggarap inti emas dan penggarap terhubung, Chen Fan dapat membayangkan Heaven's Equal mencoba menyelamatkan dirinya dengan serangan tersebut, yang menyebabkan hampir separuh dari para penggarap di planet ini, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Fiuh, ada banyak mayat di mana-mana dan hanya 2 petani Tiongkok yang tersisa, namun tidak satupun dari mereka menyerah. Bahkan setelah ribuan tahun, dia masih bisa membayangkan betapa intens dan megahnya pertempuran tersebut. Chen Fan berdiri dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, orang-orang itu adalah nenek moyangnya. Dia saat ini mengikuti jejak mereka, melakukan perjalanan di jalan surga. Chen Fan menguburkan tubuh para penggarap dan memahat sebuah prasasti batu, mengukir beberapa kata di atasnya. Nenek moyang umat manusia meninggal di sini. Chen Fan mengangkat gelasnya dan berkata dengan serius, semoga nenek moyang kita melindungi kita. Setelah beribadah, dia berkeliling planet ini dan dia tidak dapat menemukan predator hidup, sebuah fakta yang membuatnya terkejut. Mereka pasti mengejarnya secara langsung dengan melintasi alam semesta. Chen Fan melihat sekeliling dan mencari energi yang tersisa ribuan tahun yang lalu dengan seni rahasia.
Sebuah lorong tersembunyi tiba-tiba muncul yang membentang jauh ke angkasa. Tapi alam semesta sangat luas. Chen Fan percaya bahwa dibutuhkan waktu 1 abad bagi predator untuk tiba di planet berikutnya. Sekarang, masalahnya adalah Heaven's Equal tidak hanya menghentikan para predator, tapi juga menghalangi jalanku. Dia menggelengkan kepalanya. Chen Fan tinggal di planet tanpa nama untuk waktu yang lama dan akhirnya merasa lega. Heaven's Equal bukanlah makhluk yang benar-benar kuat. Blade Ki miliknya menjadi sangat lemah setelah ribuan tahun dan itu hanya dapat menyebabkan badai dimensional. Badai dimensional seperti itu mungkin mematikan bagi seorang penggarap. Terhubung atau penggarap inti emas biasa, tetapi tubuh sukses fenomenal Chen Fan dapat menanggungnya. Ayo pergi. Chen Fan berteriak dengan tegas dan memulai susunan teleportasi. Kali ini sedikit berbeda. Kekuatan dimensi yang mengamuk menciptakan kekacauan di bagian itu dan banyak celah dan fragmen dimensi raksasa muncul. Chen Fan segera menghindarinya. Kesenjangan dimensi seperti lubang hitam menyebabkan ruang mati, beberapa daratan berbahaya yang tidak diketahui, atau jauh di dalam sebuah planet. Jika Chen Fan tersedot, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Desir, desir. Tubuhnya terluka oleh pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Chen Fan berubah menjadi Kun Peng dan menggunakan seni kekacauan besar untuk melarikan diri dari jalur alam semesta. Puff! Chen Fan jatuh di sebuah planet yang berlumuran darah biru. Setiap tetes darah mengandung beberapa helai emas yang tercampur di dalamnya. Itu adalah prasasti jimat kecil yang tak terhitung jumlahnya dan ada ratusan di tubuhnya. Yang paling berbahaya hampir membunuhnya. Untungnya, aku keluar. Chen Fan menghela nafas. Kemudian, dia segera mencari tempat terdekat untuk menyembuhkan. Tubuh panjang umur Azuretirk memang merupakan tubuh ilahi yang paling kuat. Chen Fan duduk di planet ini dan menyerap kekuatan planet dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Pohon ilahi tumbuh di belakangnya dan cabang-cabangnya menembus udara, menjangkau dimensi lain untuk menyerap energi. Beberapa energi seperti cairan emas berpindah dari pohon ilahi dan masuk ke tubuh Chen Fan. Hanya dalam waktu setengah bulan, Chen Fan bangkit kembali, pulih sepenuhnya. Rambutnya hitam, kulitnya cerah, matanya bersinar seperti batu permata dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Perjalanan ini merupakan tantangan baginya untuk membuat tubuh ilahinya lebih tangguh. Aneh, saya sudah lama berkultivasi di sini. Mengapa tidak ada yang datang ke sini untuk mengganggu saya? Pada akhirnya, Chen Fan melihat sekeliling planet kecil ini dan tidak menemukan tanda-tanda predator. Sepertinya para predator telah menyerah atau kehilangan para penggarap. Hal ini membuat Chen Fan merasa lega. Jalan surga tampak lebih damai setelah itu. Namun, batu rohnya semakin berkurang setelah setiap lompatan. Chen Fan akhirnya melihat sesuatu ketika dia mulai merasa putus asa. Di hub planet ke-24, ketika Chen Fan mengira dia akan kecewa lagi, dia mendongak dan melihat sebuah planet raksasa. Ledakan, ia mengambang di pusat alam semesta seperti matahari, dan dikelilingi oleh energi yang kuat. Ada suara surgawi yang bergema di seluruh planet ini. Sangat berkilau sehingga Chen Fan bahkan tidak bisa melihat planet di sebelahnya. Ukurannya 10.000 kali lebih besar dari bumi dan dia bisa merasakan spirit Qi dari jauh. Saya akhirnya sampai di sini, di planet Tianhuang. Chen Fan tersenyum berseri-seri. Setelah melakukan perjalanan miliaran mil melalui 24 hub planet, ia akhirnya menemukan planet Tianhuang yang legendaris. Chen Fan mengamati planet ini dengan rakus. Ukuran dan konsentrasi energi planet Tianhuang lebih rendah daripada planet budidaya sebenarnya yang pernah dilihat Chen Fan sebelumnya. Jauh di dalam alam semesta, terdapat banyak planet bersejarah yang berukuran miliaran mil. Ada makhluk yang dilahirkan untuk menjadi binatang ilahi dan manusia dilahirkan untuk menjadi penggarap conate-conate yang dapat hidup beberapa abad. Namun setelah tinggal di planet tandus seperti bumi, planet Tianhuang cukup indah dan menakjubkan di mata Chen Fan. Hanya planet budidaya seperti ini yang dapat membina penggarap formasi jiwa. Planet Tianhuang jauh lebih baik dari yang saya kira. Chen Fan mengangguk, tapi dia bertanya-tanya mengapa para penggarap kuno tidak ditempatkan di pusat planet ini. Apakah mereka sudah sepenuhnya menyerah pada jalan surga? Setelah pengujian, dia menemukan bahwa susunan teleportasi masih dapat digunakan dan segala sesuatu di planet Tianhuang tampaknya baik-baik saja. Apakah sesuatu terjadi pada para pembudidaya Tiongkok kuno? Dia sedikit cemas. Terserah, aku akan tahu kapan aku sampai di sana. Kemudian,
dia mengeluarkan batu roh yang tersisa dan memulai susunan teleportasi. Di dalam seberkas cahaya warna-warni, Chen Fan pergi ke planet Tianhuang mengikuti jalur dimensi. Planet Tianhuang penuh dengan pegunungan dan lolongan binatang buas. Jauh di dalam pegunungan terpencil, sebuah lembah ditemukan. Sebuah altar tua berdiri di dalam lembah dan ada 5 pilar batu dengan banyak ukiran jimat di atasnya. Altar tersebut menutupi area seluas hampir 100 kaki, yang menunjukkan betapa berkembangnya tempat ini dulu, tetapi saat ini, terdapat rumput liar di mana-mana, tidak ada seorang pun yang pernah ke sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung, tiba-tiba, ada seberkas cahaya warna-warni. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di langit, seorang pria muda berpakaian hitam dengan rambut hitam dan mata hitam keluar. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ledakan, nafas ini berlangsung sekitar 1 menit dan sepertinya sedang terjadi badai di lembah. Roh Qi sangat kaya, ia 10 kali lebih padat daripada di Kunsu dan 100 kali lebih banyak daripada di bumi. Akhirnya aku tiba di planet Tianhuang. Chen Fan membuka matanya perlahan. Tubuhnya bersinar, setiap sel di dalam dirinya menyerap energi dari dunia luar dan Chen Fan bisa merasakan dirinya semakin kuat hanya dalam beberapa detik. Chen Fan seperti orang yang sudah lama kelaparan dan menderita akibat kekurangan gizi. Spirit Qi di bumi sama sekali tidak cukup baginya, itulah sebabnya budidayanya berjalan lambat. Begitu dia tiba di planet Tianhuang, kekuatannya melonjak dengan kecepatan yang dapat diamati. Setiap kali dia bernafas, Spirit Qi berubah menjadi tetesan hujan nyata. Jika saya terlahir kembali di planet Tianhuang, saya akan mencapai level Conate dalam 1 tahun dan level inti emas dalam 3 tahun. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berseru. Aneh, ini seharusnya menjadi tempat penting bagi para penggarap Tiongkok kuno. Jika mereka ingin kembali ke bumi, mereka seharusnya menjaga susunan teleportasi. Mengapa rasanya seperti sudah lama ditinggalkan? Chen Fan mengerutkan kening dan sedikit khawatir. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres di sepanjang jalan surga, terutama pada beberapa lompatan terakhir. Para kultivator Tiongkok kuno tampaknya telah sepenuhnya meninggalkan jalan surga, namun ini tidak benar. Bumi masih memiliki harta karun ilahi, istana Yuntian, dan banyak keturunan mereka. Bahkan bangsa Maya pun kembali dari jauh. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Apa yang telah terjadi? Chen Fan memperluas kehendak abadinya. Setelah memasuki tingkat formasi inti, kehendak abadi miliknya dapat menjangkau radius 500 mil. Dia segera merasakan lolongan banyak binatang dan bahkan energi dari binatang roh terhubung, tapi dia mengabaikan mereka dan terus menjelajah. Sepertinya seseorang sedang bertempur 300 mil di timur, salah satu partinya sepertinya dibentuk oleh manusia. Chen Fan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melintas ke arah timur. Serigala-serigala itu panjangnya 3-4 meter dan berwarna putih keperakan. Mereka bisa mengeluarkan bila es dari mulutnya dan mengendalikan angin dan salju. Masing-masing dari mereka sama kuatnya dengan penggarap pencerahan ethereal dan jumlahnya ada ratusan. Adapun kaum muda, mereka berusia sekitar 20 tahun, mereka tidak panik saat menghadapi serigala-serigala itu. Mereka semua adalah pejuang pencerahan ethereal, dan mereka menggunakan harta dharma mereka sendiri. Serigala diserang oleh banyak bola api, bila angin, dan panah emas. Sekelompok anak muda bekerja sama dengan baik dan 2 di antaranya, laki-laki dan perempuan, adalah pejuang laut ilahi. Setiap serangan mereka dapat membunuh 1 serigala pencerahan ethereal. Penggarap abadi. Chen Fan menyipitkan matanya. Orang-orang muda ini adalah para elit dari 7 sekte agung di alam Kunsu, namun, ada cukup banyak dari mereka di planet Tianhuang. Namun, meskipun mereka berhasil melawan serigala sejauh ini, mereka pada akhirnya akan mencapai titik di mana mereka akan menggunakan kekuatan mereka. Pada saat itu, mereka semua akan mati karena serigala, kecuali 2 prajurit laut ilahi. Chen Fan segera bergegas turun. Dia tidak suka membantu orang, tetapi dia baru saja tiba di planet Tianhuang dan dia perlu mendapatkan informasi dari seseorang. Ledakan. Seorang gadis cantik berusia 17 tahun dengan mantel marten mengeluarkan semburan api dan memaksa 2 serigala mundur. Setelah itu, dia terengah-engah dan berkata, "Saudari Hongti, aku hanya punya 3 jimat yang tersisa dan kekuatanku hampir habis. Kapan cadangannya akan tiba?" Para pemuda anggun lainnya juga berkata, "Baiklah, Ling Sao,
Saudari Hongti. Kekuatan kita yang tersisa kurang dari setengahnya, tetapi kita baru membunuh 40 serigala es. Masih ada lebih dari 100 dari mereka. Kita tidak akan melakukannya, dapat melakukannya jika cadangan membutuhkan waktu terlalu lama untuk sampai. Pemimpin mereka, seorang wanita jangkung dan cantik, menjawab, saya sudah menyampaikan pesannya. Kota Zuyan berjarak ribuan mil. Para majikan memerlukan waktu 1 jam untuk sampai ke sini. Apa? Semua orang putus asa. Mereka hampir kehabisan tenaga hanya dalam 10 menit. Tidak mungkin mereka bisa bertahan lebih dari 1 jam. Gadis bermantel marten berkata dengan muram, Saudari Hongti, kamu dan Saudara Ling harus pergi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Serigala es ini tidak dapat menolakmu. Yang lainnya tetap diam. Rupanya mereka tak ingin gadis bernama Hongti itu kabur sendirian. Pria berjas Cina bernama Ling Sao juga menoleh. Mu Hongti sepertinya sedang kesulitan. Ling Sao dan dia sama-sama adalah prajurit laut ilahi dan mereka dapat dengan mudah pergi membawa artefak mereka. Ice Wolves tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, mereka tidak bisa membawa serta 5 orang lainnya. Baiklah, aku akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita masih tidak bisa mengalahkan mereka, aku akan membawa Xiao Yun pergi. Mu Hongti menghela nafas. Lalu, gadis bernama Xiao Yun tiba-tiba berteriak. Lihat, semua orang melihat ke atas dan melihat seberkas cahaya keemasan berkedip dari jauh, menciptakan suara yang menggelegar. Cahaya keemasan berhenti dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Esensi di langit berubah menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya dan terbunuh. Puff! Ada beberapa ratus bila angin yang panjangnya 4 meter dan segera menyelimuti radius 100 kaki. Serigala es dipotong-potong dan tanah berlumuran darah. Bahkan Raja Serigala Es Laut Ilahi pun mati setelah beberapa saat. Seorang penggarap terhubung. Mata semua orang melotot. Siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia selain seorang penggarap terhubung? Mu Hongti terkejut melihat betapa mudanya Chen Fan, tapi dia tetap maju dan membungkuk padanya. Saya Mu Hongti dari keluarga Mu di kota Zuyan. Salam, senior. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Keluargamu pasti akan membalas budi. Yang lainnya juga berlari ke depan dengan cepat. Chen Fan melirik ke semua anak muda. Mereka semua penuh hormat dan pria berjas Tiongkok juga sopan. Chen Fan mendongak. Namaku Chen Beixuan. Tempat apa ini? Apakah ada manusia di sekitar sini? Semua orang terkejut mendengar Chen Fan menanyakan hal ini. Mu Hongti menjawab, Senior, ini adalah pegunungan Juehan dekat kota Zuyan di wilayah Beihan. Kami hanya berjarak 1000 mil dari kota Zuyan dan kami berasal dari sana. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa ikut dengan kami. Keluarga kami akan sangat berterima kasih. Baiklah, Chen Fan mengangguk. Kemudian, mereka berkemas dan memulai perjalanan kembali. Saat mereka berbicara, Chen Fan menyadari sesuatu. Wilayah Beihan adalah wilayah yang terbentang beberapa juta mil, bahkan seorang Conate Overlord harus terbang selama sebulan tanpa istirahat untuk bepergian. Ada banyak ras, sekte, dan keluarga budidaya di wilayah tersebut. Namun Lord Beihan memiliki status tertinggi di antara semuanya. Lord Beihan memerintah wilayah Beihan. Dia telah hidup ribuan tahun dan tidak ada yang berani menantangnya. Seluruh wilayah Beihan adalah wilayahnya. Ribuan kota, miliaran manusia dan lebih dari 10 kali permukaan bumi adalah miliknya, dan dia menunjuk penguasa kota dari semua kota. Mereka yang ingin berkultivasi bergabung dengan sekte besar atau bekerja untuk Lord Beihan untuk mendapatkan seni dan buku kultivasi. Kelompok anak muda ini berasal dari keluarga budidaya di kota Zuyan, termasuk keluarga Mu, keluarga Zhang, dan keluarga Yun, yang memiliki Conate Overlord dan banyak penggarap abadi. Mereka melakukan perjalanan dengan sejumlah besar penjaga, tapi mereka bertemu dengan serigala es. Banyak penjaga fana yang tewas selama pertempuran. Mereka berlari puluhan mil tetapi para serigala es masih mengejar mereka. Selain Mu Hongti, pemuda lain yang mengenakan jas Tiongkok juga memiliki status tinggi di kalangan anak muda. Dia adalah Zhang Lingfeng, putra penguasa kota Zuyan. Rumor mengatakan bahwa penguasa kota adalah seorang penggarap Conate tahap puncak dan telah hidup selama 3 abad. Senior Chen bukan anggota keluarga atau sekte manapun. Mengapa kamu tidak menjadi pelayan sekte di istana Tuan Kota? Ayahku adalah Tuan Kota-Kota Zuyan yang ditugaskan oleh Tuan Beihan.
Sekitar 3.000 mil berada di bawah pemerintahannya dan kami memiliki semua jenis batu roh dan obat-obatan. Jika Anda memberikan kontribusi besar, kami akan menawarkan Anda seni budidaya inti emas. Setelah mengetahui Chen Fan bukan anggota sekte manapun, Zhang Lingfeng menjadi lebih bersemangat. Dia sopan, tetapi tidak sampai membuat orang lain merasa bahwa dia munafik. Penguasa kota adalah seorang penggarap terhubung tingkat puncak dan keluarga-keluarga budidaya lainnya juga memiliki penggarap terhubung. Setidaknya ada 10 dari mereka dalam satu kota. Tampaknya ada lebih banyak master di planet Tianhuang daripada yang saya bayangkan. Pikir Chen Fan. Tidak hanya Zhang Lingfeng, keturunan dari keluarga lain, termasuk Mu Hongti, juga memberikan beberapa tawaran kepada Chen Fan, tetapi mereka tampaknya lebih rendah dari istana Tuan Kota. Zhang Lingfeng tersenyum seperti seorang pemenang. Selain sekte budidaya besar, hanya istana Tuan Kota yang dapat memberi Anda kesempatan untuk membaca seni budidaya inti emas. Tidak ada pembudidaya tanpa sekte yang akan menolak tawaran seperti itu, karena mereka belum pernah menyentuh seni budidaya inti emas di sekolah mereka, seumur hidup, pikir Zhang Lingfeng dan bertindak lebih hormat. Yang lain juga mengetahui hal itu dan mengalah. Saat Chen Fan hendak menolak, gadis cantik bermantel marten bernama Yun Yier tiba-tiba bertanya, "Senior, apakah kamu orang Cina?" Semua orang terdiam dan menatap Chen Fan dengan kaget. Chen Fan sedikit terkejut. Bagaimana orang-orang di planet Tianhuang mengetahui tentang orang Tiongkok? Apakah itu karena para kultivator Tiongkok kuno? Dia merenung dan mengangguk. Ya, aku orang Cina. Seperti yang dijawab Chen Fan. Dia merasa cara pemuda itu memandangnya berubah dalam sekejap. Zhang Lingfeng tiba-tiba tampak agak dingin dan jauh, dan bahkan Mu Hongti pun tampak kecewa. Suasana menjadi intens.